Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sartika, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, kelas B angkatan 2018. Nah, di video ini saya akan memaparkan atau menjelaskan tentang teknik-teknik yang digunakan dalam asesmen bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama adalah angket. Angket atau biasa juga disebut dengan kuesioner adalah cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tertulis kepada responden. Nah, angket adalah daftar yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disusun berdasarkan tujuan penelitian atau konstruk variabel tertentu yang dikaji oleh peneliti. Daftar ini kemudian dia berikan langsung atau dikirimkan kepada para responden yang akan mengisinya sesuai dengan pendapat mereka. Nah, adapun tujuan dari angket adalah untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian dan untuk memperoleh informasi mengenai masalah secara serentak. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah proses percakapan yang dilakukan oleh interviewer dan interviewee untuk tujuan tertentu dan dengan pedoman. Bisa dilakukan secara tatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu. Nah, adapun tujuan dari wawancara yaitu yang pertama discovery atau untuk mendapatkan kesadaran baru tentang aspek kualitatif dari suatu masalah. Nah, yang kedua adalah untuk pengukuran psikologis dan yang ketiga itu untuk pengumpulan data penelitian. Ketiga adalah observasi. Nah, observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan perilaku dalam situasi tertentu. Kemudian mencatat peristiwa yang diamati dengan sistematis dan memaknai peristiwa yang diamati. Pengamat harus menyaksikan secara langsung semua peristiwa atau gejala yang sedang diamati. Nah, adapun tujuan dari observasi adalah untuk memperoleh data ilmiah yang akan digunakan untuk penelitian maupun untuk tujuan asesmen. Yang keempat yaitu sosiometri. Nah, sosiometri adalah metode pengumpulan data tentang pola dan struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Nah, adapun tujuan dari sosiometri adalah untuk melihat dan memahami individu khususnya dalam bidang sosial dan untuk melihat status sosial anggota kelompok menurut pandangan anggota-anggota kelompok yang lain. Nah, secara khusus dalam layanan bimbingan dan konseling, hasil sosiometri dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menyelenggarakan jenis layanan tertentu dan penetapan peserta layanan maupun sebagai layanan itu sendiri. Yang kelima yaitu biografis. Nah, metode biografis adalah cara memahami individu dengan mempelajari ungkapan pikiran dan perasaan individu terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya melalui catatan yang ditulis oleh dirinya sendiri atau ditulis oleh orang lain. Nah, beberapa data yang dapat diperoleh dengan metode biografis untuk memahami individu antara lain biografi, autobiografi, buku harian, kenangan-kenangan masa muda, dan case history. Nah, metode biografis adalah metode yang menggunakan bahan-bahan yang berwujud tulisan mengenai kehidupan individu yang dipahami. Baik tulisan itu dibuat oleh individu yang bersangkutan maupun ditulis oleh orang lain.
Yang keenam yaitu inventory tugas perkembangan. Inventory adalah metode untuk memahami individu dengan cara memberikan sejumlah pernyataan yang harus dijawab dan atau dipilih oleh responden yang sesuai dengan keadaan dirinya. Jawaban responden tersebut selanjutnya ditafsirkan atau dipahami oleh pengumpul data tentang keadaan responden. Nah, inventory tugas perkembangan adalah instrumen yang digunakan untuk memahami tingkat perkembangan individu. Nah, penyusunannya dimaksudkan untuk menunjang kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah. Nah, adapun aspek yang diungkap oleh melalui ITP yaitu perkembangan individu yang mencakup landasan hidup religius, landasan perilaku etis, kematangan emosional, kematangan intelektual, kesadaran tanggung jawab, penerimaan diri dan pengembangannya, kemandirian perilaku ekonomi, wawasan dan persiapan karir, kematangan hubungan dengan teman sebaya, dan persiapan diri untuk pernikahan dan hidup berkeluarga. Yang ketujuh yaitu aum umum. Nah, aum umum merupakan salah satu teknik non-tes yang digunakan oleh konselor untuk mengungkapkan masalah-masalah umum yang dialami konseling. Nah, aum umum ini dikelompokkan ke dalam 10 bidang masalah, yaitu yang pertama jasmani dan kesehatan, yang kedua adalah diri pribadi, dan yang ketiga adalah hubungan sosial, dan yang keempat adalah ekonomi dan keuangan, dan yang kelima adalah karir dan pekerjaan, dan yang keenam adalah pendidikan dan pelajaran, dan yang ketujuh adalah agama, nilai dan moral, dan yang kedelapan adalah hubungan muda-mudi dan perkawinan, dan yang kesembilan adalah keadaan dan hubungan dalam keluarga, dan yang ke-10 yaitu waktu senggang. Nah, terdapat dua tujuan dari aum umum. Yang pertama tujuan umum yaitu aplikasi instrumentasi atau AI adalah diperolehnya data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu konseling. Nah, yang kedua itu tujuan khususnya. Nah, yaitu dapat dikaitkan dengan fungsi-fungsi konseling. Nah, kegiatan ini didominasi oleh fungsi pemahaman. Selain itu juga fungsinya yaitu fungsi pencegahan, fungsi pengentasan, dan fungsi pengembangan dan pemeliharaan serta fungsi advokasi. Nah, yang terakhir adalah aum PTSDL. Nah, aum PTSDL adalah instrumen yang digunakan untuk mengungkap bagaimana siswa belajar. Melalui instrumen ini, berdasarkan jawaban siswa diharapkan mampu mengungkapkan mutu belajar siswa sekaligus mengungkap masalah-masalah yang dialami siswa yang berkaitan dengan belajar. Nah, adapun tujuan dari aum PTSDL ini adalah untuk mengungkap masalah-masalah secara khusus yang berkaitan dengan upaya kegiatan belajar siswa, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lain. Nah, melalui aum PTSDL ini akan diperoleh informasi mengenai mutu kegiatan belajar dan masalah belajar yang dialami siswa untuk masing-masing bidang atau aspek. Nah, ada 5 aspek yang ingin diungkap, yaitu prasyarat penggunaan materi pelajaran, yaitu disimbolkan dengan huruf P. Yang kedua adalah keterampilan belajar yang disimbolkan dengan huruf T. Dan yang ketiga adalah sarana belajar yang disimbolkan dengan huruf S. Dan yang keempat adalah keadaan diri pribadi yang disimbolkan dengan huruf D. Dan yang terakhir adalah lingkungan belajar dan sosio-emosional yang disimbolkan dengan huruf L. Nah, itulah pemaparan tentang teknik-teknik yang digunakan dalam asesmen bimbingan dan konseling. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.